Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan membahas periodisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Yang pertama adalah kita melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada awal kemerdekaan. Berlakunya periode Undang-Undang Dasar 1945 pada awal kemerdekaan itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, dua adalah batang tubuh. Penjelasannya ini menjelaskan ada pasal-pasal yang harus dijelaskan secara terperinci. Pembukaan biasanya kita dengar di upacara, baik upacara kemerdekaan maupun upacara yang ada di madrasah. Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki 4 alinea. Ini di dalam pembukaan undang-undang ada 4 alinea yang sering kita dengar. Kemudian berikutnya adalah ada batang tubuh. Batang tubuh dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada bab, kemudian ada pasal, dan ada juga yang namanya ayat. Di dalam periodisasi awal kemerdekaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini ada 16 bab, kemudian ada 37 pasal, dan ada 46 ayat. Dan juga ada tambahan 4 pasal peraturan perahlian dan juga 2 ayat peraturan tambahan. Pada tahun 1945 sampai dengan pada tahun 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak sepenuhnya dijalankan. Mengapa demikian? Ini dikarenakan Indonesia masih disibukkan dengan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Maka dengan demikian keluarlah maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945. Di dalamnya adalah memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Pusat atau yang kita kenal dengan KNIP, karena MPR dan DPR belum ada pada saat itu. Pada tanggal 14 November 1945 dibentuknya Kabinet Semi Parlemen atau kita kenal dengan semi presidensial, di mana dibentuknya baru pertama kali di Indonesia. Sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama kali sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kekurangan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini di era awal kemerdekaan, yang pertama adalah kurang memuat ketentuan rinci, dan yang berikutnya adalah tidak menganut ajaran pemisahan antara kekuasaan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur atau yang kita kenal dengan judicial review. Dan yang terakhir adalah multitafsir. Kemudian yang kedua adalah konstitusi RIS. Periode berlakunya konstitusi RIS ini terjadi pada tanggal 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Ini waktu yang singkat. Pada masa ini, sistem pemerintahan di Indonesia masih parlemen. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya masih federasi, yaitu negara yang ada di dalamnya
terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan tersendiri untuk mengurusi urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia itu negara kesatuan. Dan kita melihat secara anatomi bahwa konstitusi RIS ini terdiri atas dua bagian. Jadi ada pembukaan dan batang tubuh. Yang bedanya antara Undang-Undang Dasar 1945 pada awal kemerdekaan dengan konstitusi RIS itu ada pada babnya, dan kemudian ada pada pasal dan ayat. Kita melihat dari babnya di sini, di dalam konstitusi RIS, dalam batang tubuh undang-undang ada 6 bab, kemudian 197 pasal, lebih banyak dibandingkan dengan awal kemerdekaan. Selanjutnya kita akan masuk pada periodisasi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode ini terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini, atau dikenal dengan UUDS, adalah konstitusi yang berlaku di negara Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya dekret presidensial 5 Juli tahun 1959. Konstitusi ini dinamakan konstitusi sementara, ya, karena hanya bersifat sementara, karena masih menunggu hasil pemilihan konstitusi dari apa? Dari pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 bahwa sistem pemerintahan itu bersumber pada demokrasi dan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun dalam pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktikannya adalah demokrasi liberal, karena di dalamnya itu berlaku sistem multipartai. Pada periode Undang-Undang Dasar Sementara ya tahun 1950, maka berlakunya sistem demokrasi parlementer, sehingga disebut dengan sistem demokrasi liberal. Periode ini kabinet saling bergantian, hingga akibatnya adalah pembangunan tidak lancar. Masing-masing partai itu lebih mementingkan kepentingan partainya ketimbang kepentingan negara, dan lebih mementingkan golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dengan sistem demokrasi liberal ini tidak cocok dengan masyarakatnya, karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pertahanan Indonesia. Ini di dalam ruang lingkup demokrasi Indonesia.